Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara virtual melalui rekaman pada hari ini. Kami akan menyampaikan sedikit tentang teori pengukuran dan ketidakpastian. Nah, ini nanti akan berguna, teori ini akan berguna saat nanti kalian melakukan praktikum, kemudian melakukan pengukuran, dan di situ kalian harus menentukan atau menyampaikan hasil pengukuran yang kalian lakukan, beserta menuliskan berapa nilai error atau ralat atau ketidakpastian dari hasil pengukuran yang kalian lakukan. Baik, pengukuran itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai pengukuran langsung, ada yang disebut sebagai pengukuran tak langsung. Pengukuran langsung itu artinya pengukuran kita mengukur nilai suatu besaran secara langsung menggunakan alat ukur. Nah, misalkan kita mempunyai alat ukur berupa mistar. Kemudian kita mau mencari nilai dari besaran panjang dari sebuah objek tertentu, maka pengukuran panjang dari objek dengan menggunakan mistar itu adalah pengukuran langsung. Atau misalkan kita mengukur temperatur badan seseorang dengan menggunakan termometer, maka itu juga termasuk pengukuran langsung. Nah, kemudian pengukuran langsung itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal artinya pengukurannya hanya dilakukan satu kali. Pengukuran berulang dilakukan beberapa kali. Nah, mana yang lebih baik, pengukuran tunggal atau berulang? Idealnya pengukuran itu harus dilakukan secara berulang. Kenapa? Ya untuk menghindari kesalahan pengukuran. Karena bisa saja di pengukuran yang pertama di situ terjadi kesalahan. Kemudian di pengukuran yang kedua ternyata lebih akurat hasilnya. Pengukuran ketiga lebih akurat, pengukuran keempat lebih akurat, dan seterusnya. Nah, sehingga kesalahan dari pengukuran yang pertama itu bisa diminimalisir oleh pengukuran-pengukuran yang lain, pengukuran yang berikutnya. Nah, tetapi jika pengukurannya dilakukan hanya satu kali saja, maka jika di situ ada kesalahan pengukuran, maka kita tidak bisa memberikan perbaikan dari hasil pengukuran tersebut. Nah, namun demikian ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan pengukuran itu hanya dilakukan satu kali. Misalkan di situ biaya pengukurannya sangat mahal, kemudian proses terjadinya fenomena yang mau kita ukur itu hanya terjadi sekali dan sebagainya. Nah, itu mengharuskan pengukuran hanya dilakukan sekali. Tetapi idealnya kalau memungkinkan, sepanjang memungkinkan, pengukuran itu bisa kita lakukan secara berulang. Nah, kemudian pengukuran besaran fisika baik secara langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap keakuratan dan kepresisian hasil ukur yang diperoleh. Oke, kenapa muncul ketidakpastian dalam pengukuran? Nah, pengukuran itu selalu memperoleh hasil yang memiliki nilai bukan nilai sebenarnya. Jadi tidak ada nilai hasil pengukuran yang benar-benar eksak. Ya, jadi itu hanya mendekati eksak gitu ya. Semakin teliti alat ukurnya, maka dia akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Oke, hasil pengukuran hanya memiliki nilai terbaik, yaitu mendekati nilai sesungguhnya. Nilai sebenarnya tidak pernah diperoleh dari hasil pengukuran karena adanya keterbatasan skala terkecil dari alat ukur, atau yang kita sebut sebagai ketidakpastian atau ralat dalam pengukuran. Oke. Sumber ketidakpastian dari mana? Yang pertama adalah adanya nilai skala terkecil, yang kedua adanya ketidakpastian bersistem, adanya ketidakpastian acak, adanya keterbatasan pengamat. Ya, jadi faktor-faktor ini mempengaruhi
ketidakpastian pengukuran. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari kesalahan pengukuran? Yang pertama tentu kita memilih alat yang lebih akurat, ya. Alat yang punya nilai akurasi yang lebih tinggi, ya maka di situ hasil pengukurannya tentu akan lebih bisa menunjukkan atau mendekati hasil yang sebenarnya. Kemudian kita lakukan dulu kalibrasi sebelum digunakan, dipastikan bahwa alat ukur itu menunjukkan nilai skala yang seharusnya ditunjukkan. Kemudian lakukan pengamatan dengan posisi yang tepat. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan penglihatan. Jadi ketika mengamati alat ukur itu harus tepat, tegak lurus dengan skala yang kita baca. Kemudian tentukan angka taksiran yang tepat. Jadi kita di dalam pengukuran itu hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka penting, yaitu angka eksak dan angka taksiran. Nah, kita tentukan angka taksiran yang tepat untuk hasil pengukuran kita apa. Ya, berapa. Kemudian untuk penentuan angka taksiran. Semua hasil pengukuran merupakan angka penting. Kemudian angka penting memuat angka pasti dan satu angka taksiran. Angka taksiran ditentukan dari setengah skala terkecil, jika ini adalah pengukuran tunggal. Angka penting juga dipengaruhi spesifikasi alat yang digunakan. Cara menuliskan ketidakpastian dalam pengukuran. Hasil pengukuran kalau kita tunjukkan itu adalah dituliskan seringkali seperti ini. Jadi nilai hasil pengukuran ditambah dengan ketidakpastiannya, plus minus ketidakpastiannya, atau plus minus ralat dari pengukuran. Nilai terbaik ditunjukkan dengan X bar. Bar ini adalah rata-rata. Jadi kalau kita lakukan pengukuran berulang, maka hasil terbaiknya adalah nilai rata-rata dari semua hasil pengukuran. Oke, jadi kalau kita lakukan beberapa kali, 10 kali, nah hasil dari 10 kali pengukuran itu kita rata-rata. Nah itu menunjukkan nilai X bar ini, terbaik ini. Dan ketidakpastian atau ralat yang ditunjukkan dengan SX misalkan. Oke, atau delta X, bisa seperti itu. Oke, kemudian hasil pengukuran dituliskan dengan ini. X rata-rata plus minus SX, satuannya apa. Kemudian XX adalah ralat mengandung satu angka penting. Kemudian penulisannya adalah X bar plus minus SX memiliki makna nilai pengukuran berada pada rentang X bar min SX sampai dengan X bar plus SX. Jadi kita ketika melakukan pengukuran, misalkan hanya sekali ya, pengukuran kita sekali dengan menggunakan mistar. Nah, di situ kita peroleh hasil pengukuran, nilai pengukurannya adalah misalkan dari angka 1,1 di antara 1,1 dan 1,2 ya. 1,1 tapi kok di atasnya 1,1 tetapi kurang dari 1,2. Nah, ketika kita menggunakan mistar, maka kita perkirakan satu angka taksiran. Angka taksirannya misalkan 1,15 gitu ya. 1,15. 1,1 itu adalah eksak. Kemudian 0,5 itu adalah taksiran. Jadi 1,15. Kemudian ralatnya berapa? Kalau untuk pengukuran tunggal adalah setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,05 ya misalkan seperti itu. 0,005 cm ya, sehingga nilai yang bisa kita tuliskan ini saya coba ya. Jadi kita katakan kita punya mistar gitu ya. Ini adalah 1,1 ya, ini 1,1. Oke, ini adalah skala 1,2 misal seperti itu. Nah, kemudian hasil pengukuran kita itu ada di sini gitu. Menunjukkan oh yang kita ukur itu ada di sini. Ya, hasil pengukuran kita itu ada di sini. Maka bisa kita tuliskan ini adalah 1,15 ya kan? Ya, ini eksaknya ini adalah 1,1 cm ya ini skalanya.
Ya, sentimeter saya tulis saja. Sentimeter. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan angka taksirannya. Ditambah dengan ralatnya plus minus berapa? Ini skala terkecilnya adalah 0,05 ya kan? 0,05 cm. Ini saya tuliskan 0,05 ya kan? Sentimeter. Itu ya. Ya, jadi ini saya menuliskan nilai hasil pengukuran panjang dari sebuah benda, misalnya panjang saya tulis L, ya itu sama dengan ini adalah hasil pengukuran, ini adalah ralatnya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini pengukuran tunggal. Nilai ketidakpastian atau ralat pada pengukuran tunggal itu sama dengan setengah dari nilai skala terkecil. Untuk pengukuran berulang, maka nilai ralatnya, ya, delta X-nya di sini, itu tidak lagi setengah nilai skala terkecil, tetapi kita cari dengan ini, persamaan ini. Delta X sama dengan akar dari sigma XI min X rata-rata. XI ini adalah nilai hasil pengukuran pada saat ke I, gitu ya, dikurangi dengan X rata-rata, nilai hasil pengukuran semuanya di rata-rata, kemudian itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan N, ini adalah jumlah pengukuran. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengukuran 10 kali, berarti ini N-nya 10 kali 10 min 1. Oke, kemudian di akar. Nah, ketemulah nilai delta X. Oke, nanti kita coba. Oke, tentukan nilai R dari tabel hasil percobaan berikut. Misalkan di sini dicari beberapa kali pengukuran. Kemudian didapatkan nilai R-nya berapa. Nah, kemudian dari nilai R ini nanti kita cari nilai ralatnya berapa. Oke, dengan menggunakan tadi pengukuran berulang. Ralat pengukuran berulang. Baik, nanti kita praktekkan di Excel gitu ya, untuk memudahkan. Oke, ketidakpastian relatif. Ketidakpastian yang ditulis delta X disebut sebagai ketidakpastian mutlak dari besaran X. Besar kecilnya delta X dapat menggambarkan mutu alat ukur, tetapi belum dapat digunakan untuk menilai mutu hasil pengukuran. Nah, maka untuk menilai mutu hasil pengukuran, itu digunakan ketidakpastian relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, untuk dapat memberikan informasi langsung mengenai mutu pengukuran yang disebut ketelitian pengukuran digunakan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu dihitung dari delta X per X. Delta X ini adalah ralatnya dibagi dengan X. X-nya ini adalah hasil pengukurannya. Atau kalau di pengukuran berulang ini adalah X rata-rata. Semakin kecil ketidakpastian relatif akan semakin tinggi ketelitian pengukuran. Biasanya ini dikalikan 100%, sehingga ini adalah persen dari ketidakpastian relatif. Persen errornya berapa. Semakin kecil persen errornya, maka ketelitiannya semakin besar. Misalkan ini contoh, sebuah batang diukur panjangnya sekitar 1 meter. Bila diukur dengan penggaris biasa, dapat memberikan hasil ini. 1,000 plus minus 0,005. Ini adalah meter gitu ya satuannya. Bila alat yang sama digunakan untuk mengukur batang B yang panjangnya 10 cm, hasilnya ditulis seperti ini. Maka ketidakpastian relatifnya itu adalah ini. Yang alat pertama itu adalah 0,55%, alat kedua adalah 5%. Maka untuk benda yang dimensinya berbeda atau benda yang besarnya berbeda, ya, ukurannya berbeda. Misalkan satunya ukurannya meter, satunya ukurannya kilometer. Kita gunakan alat ukur yang ketelitiannya katakan 1 cm ya, untuk menghitung atau mengukur benda yang
skalanya meter dan satu-satunya skalanya sentimeter. Kira-kira lebih akurat mana atau lebih mutu pengukurannya lebih baik yang mana? Ya, kita lihat dari kesalahan relatif. Ya, tentu dari dua hal itu kesalahan relatifnya akan lebih kecil untuk benda alat ukur yang sama untuk benda yang dimensinya lebih besar, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membandingkan mutu pengukuran dengan menggunakan kesalahan relatif ini. Nah, kemudian perambatan ralat. Jadi untuk besaran yang tidak dapat ditentukan secara langsung, tetapi dihitung dari besaran yang diukur secara langsung, maka bisa digunakan rambatan ralat. Nah, untuk sementara ini kita lewati dulu. Oke, nanti kalian pelajari, karena ini ada konsep turunan. Ya, nanti silahkan dipelajari dulu di matematika dasar gitu ya, atau di kalkulus, silahkan dipelajari dulu, nanti baru kita masuk ke sini. Oke. Ini pada intinya seperti ini kurang lebih. Ini adalah ringkasan dari beberapa ralat, rambatan ralat gitu ya. Kalau persamaannya adalah persamaan penjumlahan, nanti ralatnya adalah penjumlahan juga. Kalau pengurangan juga pengurangan. Oh iya, ini adalah ralat rata-ratanya. Ini adalah rambatan ralatnya. Ini adalah relatif ralatnya. Ya, nanti kita tentukan. Oke. Nah, kemudian dari hasil pengukuran kita juga bisa membuat sebuah grafik. Kita plot dalam sebuah grafik gitu ya biasanya. Nah, kalau kita plot dalam sebuah grafik, misalkan dua hasil pengukuran tersebut saling berhubungan. Di sini katakan kita mau ngeplot, kita ngukur panjang tali, ya. Kemudian panjang talinya kita ubah-ubah sebanyak 10 kali untuk mengukur percepatan gravitasi. Kemudian di sini diukur juga periode, jadi periode bandul tersebut bergerak bolak-balik. Oke, kemudian kita plot di sini antara T kuadrat dengan L. Ya, kita plot dalam milimeter. Atas milimeter, kemudian nanti kita buat regresi. Nah, kemudian diprediksi berapa ya, kita tarik garis. Ini adalah garis linear prediksinya. Kemudian ini ini kita yang paling luar. Jadi yang paling luar lah, yang paling luar kita garis sejajar dengan garis ini. Oke. Nah, ini lalu kita hitung berapa lebar ini ya kan. Nah, ini adalah ralatnya. Oke. Tapi biasanya bisa langsung kita cari nilai regresi linearnya beserta kecocokan kurvanya terhadap kecocokan kurva, bentuk kurva linearnya terhadap plot yang ada itu dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nanti kita dapatkan nilai R-nya berapa. Semakin mendekati 1 nilai R-nya, maka itu semakin fit, semakin baik. Nah, dari mana munculnya ketidakpastian atau ralat? Yang pertama adalah ralat sistematis, ralat yang muncul dari senentetan pengukuran atau pengukuran berulang yang dilakukan dengan cara yang sama dan menghasilkan kesalahan yang sama. Ralat sistematis muncul akibat keterbatasan dari alat ukur. Nah, ralat ini bisa dihilangkan dengan memperbaiki ketelitian skala alat ukur. Jadi, ada namanya ralat sistematis. Jadi, karena adanya alat ukur,
ketika melakukan pengukuran terjadi ralat di situ, kesalahan, error. Nah, kemudian digunakan untuk mengukur lagi berulang dari error terus, akhirnya numpuk errornya, ya kan? Nah, kemudian itu bisa mengakibatkan error yang banyak. Nah, caranya gimana untuk menghilangkan ini? Untuk menghilangkan ini adalah dengan memperbaiki ketelitian alat ukur. Jadi, kita gunakan alat ukur dengan ketelitian yang lebih baik. Kemudian ada ralat random. Random itu acak, ya kan? Ralat yang terjadi akibat pengukuran berulang yang dilakukan dengan cara yang sama dan menghasilkan kesalahan yang berbeda-beda dari setiap pengukuran. Jadi, pengukuran A misalkan, kesalahannya, simpangannya tertentu. Kalau pengukuran yang lain dengan objek yang sama, kesalahannya yang lain lagi. Nah, ini ralat random. Dari mana sumbernya? Sumbernya tentu tidak, kita juga perlu menganalisa ini. Kita hanya dari alat ukur, bisa dari lingkungan, dari macam-macam gitu ya. Ya, kita harus menganalisa, oh ini sebenarnya sumber kesalahannya dari mana. Ya, itu harus diketahui. Nah, cara untuk menghilangkan ralat random itu tentu kita gunakan atau kita cari sumbernya, atau pengukurannya kita lakukan secara berulang kali. Nah, sehingga di situ hasil rata-ratanya, ya, nah, itu nanti akan menjadi hasil yang terbaik, mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, saya kira itu untuk presentasinya. Kemudian kita coba menghitung. Baik, kita coba menghitung. Ini ya. Ya, kita coba menghitung. Kalau kita melakukan pengukuran, ya hambatan dari sebuah device listrik gitu ya, alat electric device, alat listrik. Nah, kita ukur hambatannya dengan menggunakan misalkan ohmmeter. Nah, dari pengukuran pertama didapatkan nilai hambatannya adalah 50. Pengukuran kedua adalah 53, pengukuran ketiga 48, pengukuran keempat adalah, ini keliru ya saya nulisnya. Kontrol X. Ini saya taruh sini. Harusnya ini pengukuran ke-1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lakukan berapa? 5 kali pengukuran. Direct. Oke, jadi pengukuran pertama nilainya 50, pengukuran kedua 53, pengukuran ketiga 48, pengukuran keempat 53, pengukuran kelima 49. Nah, kemudian kita buat kolom-kolom seperti ini gitu ya. Ya, jadi ini adalah hasil pengukuran. Kemudian ini adalah nilai ini absolut, nilai absolut dari pengukuran ke I dikurangi dengan R rata-rata, ya nilai rata-ratanya. Kemudian ini adalah absolut, nilai ini dikuadratkan. Oke. Nah, dari sini ini kita cari dulu nilai rata-ratanya, ya kan? Ini kita jumlahkan dulu. Ini pakai sama dengan gitu ya. Kalau di Excel itu sama dengan sum dari semua yang ada di atas ini. Enter. Ketemu kan? Ini berapa kali pengukuran? Ini 5 kali pengukuran. Kita cari nilai rata-ratanya. Pakai formula di Excel sama dengan average dari, atau ini aja. Ini ya kan dibagi 5. Nah, ketemu ini 50,6. Jadi total rata-rata dibagi dengan jumlah pengukuran. Ketemu ini. Oke. Kemudian ini kita cari nilai di sini adalah absolut dari RI min R rata-rata.
Ini sama dengan absolute, ya kan, dari RI ini, ya, dikurangi dengan R rata-rata. R rata-ratanya adalah ini. Oke, tapi ini akan tetap ini ya nilainya. Maka ini kita beri tanda dolar untuk mengunci. Ya, nah ini tidak berubah. Nanti tinggal digeser saja ini. Sini, oke. Oke, itu ya. Kemudian ini mudah saja, ini tinggal dikuadratkan. Ini adalah ini pangkat, mana pangkat ya? Pangkat 2. Oke, temukan. Oke. Kemudian ini di total. Ya kan? Sama dengan sum dari ini kan. 21,2. Nah, selanjutnya ini kan sudah ketemu nilainya ini. Nilai ini N kali N-1, nanti kita hitung saja. N-nya adalah 5. Oke. N-1 adalah 4. Nah, sehingga nilai delta R, kita hitung nilai sini ya. Saya hitung aja, ini adalah error atau ralat. Ini sama dengan, ya kan, akar kan, SQRT, square root, ya kan, akar kuadrat dari ini, ya kan, dibagi dengan N-nya berapa? 5 kali 4, ya kan, 5 kali mana-mana kali, ya kan, 5 min 1. Ini saya beri kurung saja, biar ini dikerjakan dulu. Ya enggak? Jadi ini square root dari ini, ya kan, hasilnya yang atas ini dibagi dengan N-nya adalah 5 kalikan dengan 5 min 1, N min 1. Oke, ketemu ya. Oh iya, kurungnya kurang 1. Oke, akhirnya ketemu. Nah, sehingga nilai error atau ralatnya didapatkan adalah ini, 1,0295. Atau kalau ini satu angka di belakang koma atau enggak ada ya, ini enggak ada satu angka di belakang koma. Ya, maka ini bisa kita 50 rata-ratanya ini, rata-ratanya 50,6 ya, plus minus 1,0 ya, ohm. Ya, ralat relatif. Ya, itu berapa persen? Ya, berarti sama dengan ini dibagi ini ya kali 100. 2,03%. Ini satuannya persen ya. Ini persen. Ini satuannya adalah sama. Ini ralatnya adalah ohm. Ya, jadi kita bisa menuliskan nilai hasil pengukurannya adalah
R sama dengan 50,6 plus minus 1,0 ohm. Atau bisa juga kita tuliskan 50,6 ohm plus minus 2,0%. Itu ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu. Oke. Itu terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang belum difahami, nanti kita adik-adik bisa tanyakan ketika nanti minggu depan ada tatap muka langsung secara virtual. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.